Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa Suara Sampang FM yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam rangka acara Lentera Hati yang bekerja sama Radio Sampang FM dengan MUI Kabupaten Sampang. Mudah-mudahan pertemuan pagi hari ini di setengah siang ini bermanfaat bagi kita sekalian. Amin, Allahumma amin. Di tengah-tengah kita telah hadir Dr. Andes Kiai Haji Abdul Hamid yang akan menyampaikan materi. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini beliau mengambil tema menghadapi tantangan zaman. Dengan catatan para pemirsa yang mau bergabung nanti silahkan catat nomor telepon yang akan kami bacakan ini, yaitu 082 333 906 809. Itu nanti barangkali mau bergabung untuk menanyakan tentang materi ini, silakan. Kepada Pak Kiai Dr. Andes Haji Abdul Hamid, disilakan materinya Pak Kiai. Ya, terima kasih Ustaz Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa khairaz zad wa amrana an natazawwad biha di yaumil ma'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah akbarul jawadil karim wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mawsufu bil khuluqil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pemirsa Suara Sampang yang kami hormati dan dimuliakan Allah, marilah pada kesempatan yang berbahagia ini, tepatnya hari Kamis tanggal 4 bulan Jumadil Ula tahun 1443 Hijriah, bersamaan dengan tanggal 9 bulan Desember tahun 2021, kita semuanya senantiasa memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla, karena dengan rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala jualah kita semuanya pada hari ini masih bisa bernafas dan masih bisa berfastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan, utamanya melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar melalui Suara Sampang ini, dengan harapan dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semuanya selalu diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Dan dipanjangkan umur yang barokah. Amin. Ya rabbal alamin. Karena Nabi telah menyatakan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Paling baiknya manusia, laki-laki maupun perempuan, kalau diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi pekerjaannya selalu baik. Secara vertikal kepada Allah bagus, secara horizontal kepada sesama manusia juga harmonis. Lebih-lebih pada hari ini sudah memasuki bulan yang terakhir dari tahun 2021. Tahun Masehi. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menghirup udara nanti pada
tahun 2022, Ya, yakni insyaallah. Januari yang akan datang. Amin, amin, Allahumma amin. Kaum muslimin rahimakumullah yang dimuliakan Allah. Selanjutnya mari kita tetap memperbanyak bacaan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sallallahu alaihi. Karena Nabi Muhammad telah menuntun kita ke alam nur cahaya ilahi Rabbi, yakni dengan adanya ajaran agama Allah. Sehingga dengan ajaran agama Allah itulah kita bisa memilah dan memilih mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu memilih yang benar, yang sekiranya mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan masih diberi kekuatan zahir batin untuk meninggalkan hal-hal amalan yang mendapat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, insyaallah. Kaum muslimin, pemirsa Suara Sampang yang kami hormati, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan bahwa akan datang bencana apabila penyimpangan selalu dilakukan. Nah, untuk itulah sesuai dengan topik saya pada siang hari ini, menghadapi tantangan zaman. Apa yang dimaksud penyimpangan-penyimpangan sehingga Allah akan memberikan bencana? Satu, amanat kadang-kadang masa sekarang banyak yang dirampas, tidak dijalankan. Baik itu pejabat, non pejabat, internal dalam keluarga pun sekarang amanah kadang-kadang tidak dijalankan. Untuk itulah mudah-mudahan kita semuanya masih diberi kekuatan untuk melaksanakan amanah. Sekecil apapun, kalau amanah itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang dimaksud penyimpangan adalah zakat sekarang kadang-kadang tidak dibayarkan. Artinya baik yang memiliki harta kadang-kadang enggan mengeluarkan iya. zakat. Iya. Begitu juga kadang-kadang amil zakat kadang-kadang tidak menyampaikan kepada yang berhak. Kadang-kadang mementingkan dirinya sendiri, padahal itu haknya orang lain. Begitu juga zakat milik kita sendiri pun menurut Allah Subhanahu wa taala diperintahkan harus ambil kepada mereka yang memang punya kewajiban mengeluarkan zakat. Sebagian hartanya. Ya, sebagian Iya, hartanya. iya. Adapun yang ketiga, akan datang bencana apabila kita mengajar dan berdakwah bukan karena Allah. Termasuk kita berada di Suara Sampang ini harus semata-mata karena Allah. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Jangan sampai kita punya tendensi lain, sehingga kita bicara apapun saja nyambung dengan ilahi Rabbi, nyambung dengan Allah. Bersedekah pun hanya walaupun 2.000 rupiah itu nyambung karena Allah. Ikhlas gitu. Ikhlasnya Iya, itu. Iya, betul. Itu yang ketiga. Adapun yang keempat, seorang suami kadang-kadang selalu tunduk pada kehendak istrinya. Istrinya kadang-kadang menuntut gelang, menuntut perhiasan, walaupun suaminya tidak mampu. Akhirnya untuk memenuhi harapan istrinya bisa nyolong atau bisa merampok, atau kalau yang lebih keren sekarang bisa korup. Kalau haknya orang lain dikorupsi, itu berarti sudah menyalahi aturan. Ini akan datang musibah atau bencana kalau kita tidak mengikuti dengan jalan yang sebenarnya. Sebenarnya. Adapun yang kelima, orang kadang-kadang membenci ayahnya. Nah, disinilah diharapkan anak
sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, anishkurli wali walidayka. Bersyukurlah kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tuanya. Iya. Lebih-lebih anak sekarang sudah betul-betul durhaka terhadap seorang ibu. Apalagi kegiatan-kegiatan yang padat bagi mereka, pejabat maupun non-pejabat, kadang-kadang ayah dan ibunya memanggil saja tidak peduli, tidak didengarkan. Dan tidak memperhatikan. Padahal ayah dan ibu kita tidak memerlukan harta dari seorang anak, tetapi tatap mukanya itu yang sangat-sangat dibutuhkan. Untuk itu kita walaupun betul-betul sibuk, banyak kegiatan, sempatkanlah untuk bersilaturahim kepada ayah dan ibu kita. Adapun yang ketujuh, berteriak di masjid. Sekarang bukan hanya berzikir, anak pemuda bangsa di masjid-masjid berteriak-teriak, guyonan, gurau dan sebagainya. Padahal tempatnya kita iktikaf, tempatnya kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini. Sedangkan yang kedelapan, kadang-kadang mengangkat orang fasik sebagai pemimpin. Nah, ini juga harus hati-hati. Memilih seorang pemimpin yang dijadikan imam harus betul-betul arif dan bijaksana. Bukan hanya karena nepotisme, bukan hanya famili dan juga kenalan, tetapi kalau sekiranya memang fasik, tidak mampu berlaku keadilan, tidak mampu menjadi imam yang sebenar-benarnya, maka jangan sampai kita mengangkat pemimpin itu agar bencana tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, pemirsa Suara Sampang yang berbahagia. Selanjutnya yang nomor 9 adalah pemimpin yang rendah akhlaknya. Nah, ini ada seorang pemimpin selalu menyakiti bawahannya, tidak menyayangi bawahannya. Kalau punya penghasilan, ya untuk dirinya sendiri. Sebetulnya kita atasan dengan bawahan harus betul-betul punya prinsip, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Kalau yang satu minum, semuanya harus kita menikmati minuman tersebut. Adapun yang 10, kita harus betul-betul ada orang yang selalu memuliakan orang lain, tetapi karena takut kekejamannya. Nanti ini juga tidak dibenarkan dalam agama. Kita patuh dan manut memuliakan orang, tetapi karena takut diancam. Takut diancam. Karena banyak sekarang ini, kalau di depan pimpinan seolah-olah oke, tetapi di belakang itu sudah. Artinya selalu menggerutu, selalu melaksanakan perbincangan tentang kejelekan pimpinannya. Adapun yang ke-11, ada wanita yang selalu menjadi kegemaran di mana-mana, di kerumunan, di kantor-kantor. Ini sekarang sudah ngetren. Adalah seorang wanita menjadi kegemaran kita. Jangan tunggu tanggal mainnya. Allah akan memberikan ancaman yang berupa malapetaka. Benar yang sebenarnya. Gemar tapi. Iya, harus. Gemar yang sebenarnya, betul. Artinya betul-betul kita itu punya rasa kasih sayang. Begitu juga kalau sudah berbuat hal-hal yang penyimpangan, itu kan berarti tidak benar. Tidak benar. Iya. Ya. Sedangkan yang ke-12 adalah minuman keras, narkoba dan sabu-sabu kadang-kadang sudah merajalela. Iya, merajalela. Jadi seolah-olah sekarang ini kadang-kadang menjadi sarang daripada narkoba. Untuk itulah mari kita bukan hanya muballigh, bukan hanya ulama, bukan hanya penyuluh yang harus memberikan amar ma'ruf nahi munkar, kita merasa tanggung jawab dalam bangsa ini, khususnya di Kabupaten Sampang, agar Sampang betul-betul bersih dari penyalahgunaan narkoba tersebut. Adapun yang terakhir, umat sekarang ini sudah kadang-kadang mengutuk umat terdahulu yang berpegang teguh kepada kebenaran.
Artinya orang-orang yang terdahulu yang betul-betul benar kadang-kadang sekarang menjadi ejekan. Menjadi ejekan. Hal-hal yang salah itu kadang-kadang sekarang diangkat seolah-olah ngetren. Kalau tidak demikian kadang-kadang dianggap kuno. Padahal yang betul-betul dianggap ngetren itulah yang salah. Nah, disinilah kita kadang-kadang masa sekarang sudah seperti itu. Ya, sudah Pak Ustadz, ini materi yang sudah disampaikan ini kami nanya Pak Ustadz. Iya. Yang pertama, bagaimana upaya atau usaha kita agar kita bisa menghindari dari macam-macam penyimpangan tersebut Pak Ustadz? Oh itu ya. Upaya kita gimana? Iya. Kita tentunya hari ini ingin lebih baik dari hari kemarin. Ya. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Tentunya yang pertama itu adalah keyakinan yang mantap bahwa kita ini betul-betul dimonitor oleh Allah. Di mana saja kita berada dan dalam situasi apapun Allah tahu kepada kita. Betul ya. Apalagi kita selaku manusia hamba yang besar, sekecil semut pun berjalan di batu hitam di tengah malam pun gelap gulita. Allah tahu. Kalau orang sudah punya prinsip seperti ini, insya Allah akan selalu mengerjakan hal-hal yang baik dan juga akan meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Lebih-lebih apa kita ingat kepada apa yang telah disampaikan Allah melalui hadits qudsi kepada Rasulullah. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah kalian sekehendak hatimu. Tapi ingat, kalian akan mati. Di sini. Iya. Kamu akan mati. Kalau sudah ingat mati, insya Allah kita itu bisa memfilter. Betul. Sehingga penyimpangan yang saya sebut tadi, insya Allah tidak akan terlaksana. Iya. Jadi, kenapa? Karena mengingat itu kita akan mati. Sedangkan mati ini adalah baghtatun, mendadak, tidak ada seorang pun yang tahu. Lebih-lebih kalau kita ingat pada waktu bulan Juni yang lalu, bulan Juli yang lalu, wah luar biasa. Ya. Manusia sebagai hamba Allah kadang-kadang hanya sakit sehari, mati. Begitu juga ada orang mau ke masjid, sampai di dalam masjid sudah jatuh, mati. Kalau ingat seperti itu, insya Allah kita akan mampu memfilter hal-hal yang sekiranya mendapat ancaman dari Allah tidak akan kita lakukan. Nah ini yang ya, terima kasih Ustaz. Ini bekal apa saja yang harus kita persiapkan dalam rangka menghadapi zaman yang penuh tantangan ini. Oh gitu. Alhamdulillah. Jadi Ustaz syukur kita memang harus punya beberapa bekal untuk menghindari hal tersebut, dan zaman yang sekarang ini sudah betul-betul sudah tidak sesuai lah, membingungkan. Yang pertama, Allah telah menyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 197, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Jadi kita harus betul-betul menambah ketakwaan tersebut. Kita takwanya tadi ada hubungannya dengan tadi. Kalau kita sudah yakin bahwa kita selalu dimonitor oleh Allah, maka akan selalu melaksanakan hal-hal yang diperintah oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Sehingga kita berupaya untuk selalu bertambah. Fa inna khairaz zadit taqwa. Nah di sini. Jadi kita selalu memberikan tambahan takwanya ini. Artinya harus betul-betul diperkokoh. Jangan sampai dipengaruhi lingkungan. Jangan sampai dipengaruhi teman. Jangan sampai dipengaruhi orang-orang tertentu yang akan menyeret kita kepada hal-hal yang negatif. Itu yang ke satu. Adapun yang kedua, kita harus betul-betul sabar dan tawakal kepada Allah. Artinya yang penting kita lakukan dengan kebaikan, maka tawakallah kepada Allah. Diterima atau tidak oleh Allah, itu urusan Allah. Kita harus melaksanakan ibadah kepada Allah
bukan hanya karena ingin masuk surga, Ustaz Syukur. Iya betul. Bukan karena takut masuk neraka, tapi bersyukurlah kepada Allah. Melaksanakan perintah. Iya. Bersyukur masih Syukur, bisa. iya. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Muhammad mendirikan sholat sampai bengkak kakinya ini, sehingga ditanya oleh istrinya, lima taknau hada ya Rasulullah, mengapa engkau melaksanakan seperti ini ya Rasul? Wa qad ghufira ma taqaddama wa ma ta'akhkhar, padahal engkau sudah diampuni dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Apa jawaban Rasulullah? Afala akuna abdan syakura. Apakah tidak sepantasnya Aisyah saya ini bersyukur? Dan disinilah bekal kita untuk menghadapi zaman yang sudah tidak menentu untuk sanggup gitu. Iya. Bekal. Ini sebelumnya ini ada pertanyaan pemirsa yang datangnya dari Kedungdung ini. Mbak Leli ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, lebih dulu mana antara memenuhi kewajiban pekerjaan yang harus diselesaikan atau bersilaturahmi dengan anak keluarga? Nah, ini mana yang didahulukan maksudnya? Iya. Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih. Iya. Jadi pertama tentang kewajiban dan silaturahim harus kita betul-betul menilai tentang kewajiban yang mana. Nah itu loh. Seperti ada orang melaksanakan kewajiban karena Allah mendirikan sholat umpamanya. Contoh wajib. Dipanggil sama ibu karena silaturahim. Ibu silaturahim. Jadi tidak bisa berhenti nih sholatnya. Nggak bisa. Tapi kalau sholat sunat, kalau sholat sunat itu boleh berhenti karena menyambut ucapan salam dari sang ibu tercinta. Nah ini, jadi pilah dulu kewajiban yang mana, itu loh. Kita harus betul-betul mengedepankan kewajiban yang telah dibebankan oleh Allah atau dibebankan orang lain. Nah sini umpamanya contoh, lebih dulu mana antara memenuhi kewajiban pekerjaan yang mana? Nah itu loh. Apa ibadah? Yang harus diselesaikan. Nah ini apa pekerjaan kantor, pekerjaan rumah, atau pekerjaan yang harus melalui RT, RW dan kelurahan? Nah ini harus dipilah dulu. Ya. Kalau sekiranya memang kewajiban untuk vertikal kepada Allah, ibadah kepada itu Allah, harus, tidak boleh kita berhenti. Tetapi kalau cuma sunat, ini bisa berhenti karena ada silaturahim. Begitu juga kita mau datang kepada keluarga. Nah, seperti contoh ini yang ada di Gunung Semeru. Ya. Ada seorang perempuan cantik, itu sudah begitu meletus mau lari, tapi ingat ada ibunya yang tidak bisa berdiri, tua renta. Anak ini tidak memilih untuk selamat dirinya, tetapi memilih merangkul ibunya. Itu bagus itu. Yang mendahulukan. Itu juga ada hubungannya dengan silaturahim. Betul, nah ini ada kewajiban. Begitu juga seorang istri, seorang istri, suaminya bepergian, wajib ini memenuhi harapan sang suami. Walaupun ibunya meninggal, ada susulan memberitahukan, tapi belum diberi izin oleh suami. Betul. Ini lebih baik kita mengikuti suami daripada silaturahim kepada ibunya yang telah meninggal itu. Nah ini apa sebabnya? Karena Nabi telah mengajarkan, susah seorang perempuan tersebut kemudian mengaturkan kepada Rasul, wah itu yang paling bagus. Paling bagus. Nah karena itulah kalau suami istri sebelum berangkat itu harus ada musyawarah. Mas, kalau sekiranya nanti ada apa-apa yang menyangkut keluarga, bolehkah
saya keluar rumah, lah itu harus harus izin suami maksudnya. Nah ini kan antara kewajiban dengan silaturahim. Jadi dahulukan kewajiban, kecuali kalau memang masalah sunnah maka kita tetap untuk silaturahimnya. Tapi silaturahimnya yang betul-betul bermanfaat. Sekarang kadang-kadang ada silaturahim tetapi hanya bercanda dan sebagainya. Nah itu lama tak ketemu orang tua, sekian tahun tak pulang-pulang. Harus diperhatikan itu, harus diperhatikan. Ini Pak Ustadz yang kedua ini ada Iya. pertanyaan lagi. Selamat pagi Pak Ustadz. Ya, Saya Faisal dari Taten. Saya mau tanya Pak Ustadz, bagaimana tantangan umat Islam di zaman modern ini Pak Ustadz? iya. Kira-kira apa tantangan yang kita tampak kita ini yang diketahui? Ya, Terima kasih. alhamdulillah tantangan di zaman sekarang bagi umat Islam, artinya kita jangan sampai terpengaruh dengan lingkungan. Contohnya saja tantangan juga ini. Iya Pak Ustadz. Kadang-kadang ada orang sudah tidak malu menggunakan harta zakat. Ada orang kadang-kadang sudah makan harta anak yatim. Kita itu jangan ikut-ikutan. Itu tantangan. Tantangan. Apalagi kita kadang-kadang tidak punya uang maksudnya. Tantangan juga itu. Sedangkan teman kita punya uang, tapi uang itu adalah uang dengan jalan yang tidak benar. Tidak halal gitu. Tidak halal. Itu tantangan juga itu. Tantangan itu. Iya. Jadi tidak terasa itu. Begitu juga sekarang banyak di antara di lingkungan kita wanita yang selalu menyalahi kodratnya, ya, meninggalkan tanggung jawab keluarga dan anak-anaknya. Nah, ini tantangan juga itu, tantangan. Iya. Sudah punya keluarga, tapi kayaknya sudah bertindak hal-hal yang tidak baik. Kadang-kadang kita tergiur juga, itu termasuk tantangan. Sedangkan yang terakhir termasuk ke tantangan, kemaksiatan sekarang sudah menjadi tindakan harian. Harian sudah. Ini tantangan selalu kita. ada. Apakah kita tetap amar ma'ruf? Nah, di sini. Amar ma'ruf mudah, tapi nahi mungkarnya itu yang sulit. Sulit. Iya. Tadi katanya orang desa kadang apa boleh nyari halal, seharam melarang. Nah, nanti kadang-kadang terjadi. Dan di sini, betul, iya. Ini saudara, ini itu merupakan tantangan kita. Artinya kita itu tetap memperkokoh pondasi kita. Jangan sampai terpengaruh dari pihak luar. Ya, yang penting kita di ila kalimatillah tetap cenderung secara vertikal kepada Allah. Mari kita sabar meninggalkan hal-hal maksiat. Fatawakkal ala Allah. Kita betul-betul tawakal saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipersilakan barangkali masih ada. Ini yang pertanyaan yang terakhir mungkin Pak Ustaz. Ya. Amalan apa Pak Ustaz yang sehari-harinya kita ini yang harus kita lakukan untuk menguatkan fondasi keimanan kita Pak Ustaz? Ya, alhamdulillah. Ya. Ini sudah selalu populer. Walaupun di Ketua MUI Kiai Haji Buhari Maksum sudah selalu menyatakan di mana-mana, kita tetap memperbanyak bacaan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Di samping kita menyerahkan diri kepada Allah, kita berarti otomatis implisit di dalamnya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu yang kita amalkan, diperbanyak itu. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada yang mampu melaksanakan kebaikan kecuali pertolongan Allah, dan tidak ada yang mampu meninggalkan hal-hal maksiat kepada Allah juga karena pertolongan Allah. Sehingga kita tidak bisa menentukan sesuatu kecuali hanya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kalau kita ingat pada waktu kita sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu pula kami minta tolong. Nah, di sini Ustaz Syakur. Iya. Gini Pak Ustaz, tadi fondasi dengan wiritan dengan bacaan Pak Ustaz.
yang tidak kalah pentingnya selain wiritan kira-kira atau fondasi, artinya landasan kita ini selain bacaan-bacaan yang pendek-pendek tadi, ada fondasi yang lebih mantap mungkin Pak Ustadz lagi yang harus kita lakukan sehari-hari ini Pak Ustadz. Ya, ini sudah betul-betul selalu mendekatkan diri kepada Allah. Iya Pak Ustadz. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ini wasabbihuhu bukratan wa asila. Jadi kita selalu zikirlah kepada Allah. Ingat Allah tadi. Tetap kita tidak keluar dari koridor dari topik, kita itu tetap nyambung terus kepada Allah. Zikir kepada Allah, zikir. Kalau kita sudah zikir pagi dan sore, siang dan malam, insya Allah Dimanapun dan dimanapun, suasana apapun. iya, suasana apapun ya. Katanya sekretaris MUI, nah, di Sampang ini jangan panik tapi berdoa kepada Allah. Jadi sehingga Sampang betul-betul terkenal masalah corona ini paling betul-betul mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ditambah itu jangan panik dan betul-betul berdoa kepada Allah. Di samping kita pakai M5 prokesnya. Ya, itu ditambah itu sehingga mendapat apresiasi nih dari kabupaten lain untuk Kabupaten Sampang pada waktu pertemuan dengan Bapak Bupati Sampang di aula Pemkab Sampang itu. Alhamdulillah seluruhnya betul-betul mengangkat jempol pada Kabupaten Sampang ini. Bisa terkendali ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan juga kita harus selalu memperbanyak sedekah gitulah. Sedekah ya. Sedekah itu lidaf'il bala. Sehingga apabila kita mau berbuat maksiat kepada Allah, karena sedekah mungkin Allah melindungi kita. Terima kasih Pak Ustadz. Mungkin kesimpulan terakhir Pak Ustadz dalam tema pagi hari ini, tolong disampaikan Pak Ustadz kesimpulannya. Ya, alhamdulillah, Ustadz syukur dan pemirsa yang berbahagia, merupakan kesimpulan dari topik menghadapi tantangan zaman. Satu, zaman sekarang ini merupakan zaman yang penuh tantangan berupa penyelewengan, kemungkaran, kemaksiatan, berarti juga materialisme. Jadi orang-orang sekarang betul-betul materi di dunia, tidak memikirkan akhirat. Memikirkan akhirat, ke dunianya saja. Ya Allah, yang penting akhiratnya dunianya terpenuhi, akhiratnya yang dilupakan. Betul ya. Nah, karena itu yang kedua, menghadapi zaman yang sudah bobrok itu, tidak ada bekal yang paling berharga kecuali iman dan takwa serta amar ma'ruf nahi munkar. Insya Allah kalau sudah seperti itu, kita betul-betul bisa terhindar dari hal-hal yang mendapat ancaman dari Allah. Melawan tantangan, bisa jadi lawan. Terima kasih, tak syukur ya. Demikian kira-kira pemirsa apa yang dapat disampaikan oleh Kiai Dr. Anjus Haji Abdul Hamid. Materi yang telah kami sampaikan tadi mudah-mudahan menjadikan petunjuk kita, bekal kita dalam rangka beribadah kepada Allah, dalam rangka menghadapi tantangan hidup yang seperti sekarang ini. Mudah-mudahan kita sekalian mari berdoa semoga diberi kekuatan oleh Allah. Banyak membaca tadi sudah disampaikan, di mana tempat dimanapun kita berada, jangan lupa la haula wala quwwata illa billahil azim. Dengan ditambah lagi mungkin Pak Ustaz la ilaha illallah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bisa ditambah dengan bacaan-bacaan wiritan. Inilah modal kita. Banyak zikir lah. Banyak pagi dan sore. Insyaallah tantangan yang kita hadapi dapat kita atasi semua berkat kita berserah diri kepada Allah. Demikian pemirsa,
Terima kasih Pak Kiai Abdul Hamid. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita sekalian. Akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagai penutup, mari kita perkokoh bekal takwa kita untuk menghadapi zaman yang penuh tantangan ini. Semoga Allah menyelamatkan kita dari amukan badai dan gelombang zaman. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dari saya selaku pemateri, mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ekonomi pariwisata, agribisnis